Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nindi. Hari ini aku bakal ngajakin kalian buat ngobrol santai tentang suatu hal yang sering kita alami. Pernah nggak sih kalian ngerasain capek hanya karena kalian nggak enakan? Misalnya, temen ngajak nongkrong tapi selalu kita iyakan cuman karena kita nggak mau dibilang sombong dan nggak mau kehilangan teman kita sendiri. Padahal kamu sendiri pengennya rebahan. Atau ada orang yang minta tolong sama kita, padahal kamu sendirinya lagi banyak kerjaan, tapi karena nggak enakan, kamu selalu membantu orang tersebut dan akhirnya kewalahan sendiri. Nah, ini dia penyakit nggak enakan yang mulai bekerja. Jadi baik itu memang penting, tapi kalau berlebihan, itu bisa memberikan tekanan pada diri kita sendiri. Sebenarnya kamu itu mau menolong karena pengen dan memang baik atau karena takut akan kehilangan seseorang dan menyewakan orang lain. Aku pernah berada di fase itu, fase di mana aku harus selalu ada, aku harus selalu hadir, aku harus selalu menyenangkan orang lain, aku harus selalu jadi orang baik. Tapi aku berpikir, sebenarnya yang aku lakuin ini atas kemauan aku sendiri atau karena aku takut dicap sombong, dicap pelit, dan dicap egois. Budaya kita memang melihat orang yang gak enakan itu sebagai orang yang sopan, orang yang baik, orang yang peduli akan sesama. Sedangkan orang yang mementingkan dirinya sendiri itu selalu dilihat sebagai orang yang sombong, pelit, dan egois. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik lagi, menjadi orang yang gak enakan itu banyak ruginya. Berapa banyak waktu yang kalian buang, berapa banyak tenaga yang kalian buang, dan dan bagaimana perasaan yang kalian korbankan untuk orang lain. Hanya demi menyenangkan diri orang lain dan tidak ingin mengecewakan orang lain. Dalam lingkungan pekerjaan, pertemanan, bahkan keluarga, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa saling mengerti satu sama lain. Mereka tidak akan marah, mereka tidak akan meninggalkan kita hanya karena kita lebih memperhatikan diri kita sendiri dan berani mengatakan tidak pada mereka. Nah, aku berharap kita semua di sini perlahan-lahan bisa berani menyuarakan kata tidak. Karena kata tidak itu bukan merupakan dosa, kata tidak itu bukan kejahatan, kata tidak itu adalah suatu bentuk penghormatan kepada diri kita, self-respect. So, mulai dari hal kecil, dari berani mengatakan tidak pada teman yang mengajak kita nongkrong, padahal sejatinya diri kamu lagi pengen rebahan, lagi pengen istirahat. Kalian bisa kok menolak dengan cara yang sopan. Contohnya, kalau ada teman kalian yang ngajak nongkrong, tapi kalian lagi banyak tugas, lagi pengen sendiri, lagi pengen me time, lagi pengen rebahan, kalian bisa bilang gini, maaf ya, hari ini tuh aku capek banget, aku lagi pengen rebahan aja di rumah, di kos, atau dimanapun. Next time mungkin kita bisa nongkrong. Nah, itu akan memberi perhatian lebih kepada teman yang ngajak kita nongkrong. Walaupun ditolak, tapi mereka tidak merasa ditolak secara kasar. Nah, walaupun kita mengatakan kata tidak, kita tidak bisa, kita menolak, kita masih mencerminkan perasaan jujur, sopan kepada teman kita tersebut. Nah, itu bisa memberikan pengertian lebih kepada teman, keluarga, ataupun siapapun yang kita tidak bisa mengikuti permintaan atau ajakan mereka. So, di dunia yang singkat ini, kita tuh nggak harus selalu dan serta-merta hanya menuruti, menjaga perasaan orang lain, tapi kamu harus mementingkan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Kalau mencintai diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana ingin mencintai diri orang lain, ya kan? Kalau tidak mementingkan perasaan diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana bisa mementingkan perasaan orang lain juga?
Nah, untuk itu aku berharap teman-teman yang menonton video aku bisa lebih berani menyuarakan kata tidak, karena kata tidak itu bukan merupakan dosa besar. Kata tidak itu merupakan sebuah penolakan yang kasar. Katakan tidak pada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, dan katakan iya pada sesuatu yang benar-benar bisa kamu lakukan. So, jangan jadi orang yang gak enakan, karena semua orang itu pasti bisa memberikan pengertiannya kepada kamu. Sekian pembahasan dari aku hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.